Kalian pernah nonton anime Fate? Kalian pernah main gamenya atau lihat karakter ini? Iya, si Gilgamesh. Karakter yang red flag banget lah di animenya. Dia ini bossy, heboh sendiri, mana ngaku-ngaku lagi jadi King of Heroes. Tapi jangan salah, ternyata Gilgamesh ini emang King of Heroes di zamannya. Dia ini tokoh legendaris di salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Mesopotamia. Nah, di video ini kita gak cuma bahas tentang Gilgameshnya, tapi kita bakal bahas dari mana sih asal muasal cerita si Gilgamesh ini. Cerita si Gilgamesh ini diambil dari salah satu seni rupa kuno dari zaman Mesopotamia. Judulnya The Epic of Gilgamesh. Nah, bentuknya bukan kayak buku hardcover, apalagi novel-novel gitu, tapi bentuknya tablet tanah liat yang ditulis pakai simbol-simbol. Simbol-simbol ini namanya cuneiform. Bentuknya kira-kira kayak gini lah. Nah, tulisan ini itu udah ada sejak zaman 2100 sebelum Masehi. Isinya ya tentu aja perjalanan si Gilgamesh, seorang raja Uruk yang katanya sih setengah dewa setengah manusia itu. Nah, temanya ini bukan tentang perang-perangan atau cinta-cintaan biasa, tapi tentang persahabatan, kematian, dan pencarian makna hidup. Lebih dalam ya ternyata. Kalian jangan kira kalau Epic of Gilgamesh ini cuma kayak coretan anak-anak di zaman batu gitu. Nah, tablet ini tuh sebenarnya kayak konten kombinasi yang ada di zaman dulu. Isinya itu ada sejarah, agama, filosofi, seni visual, dan sebagainya, semua jadi satu. Mungkin kalau sekarang kayak light novel kali ya. Jadi ada cerita dan visual yang jadi satu gitu. Nah, orang Mesopotamia pakai ini buat ngabadiin cerita dan nilai-nilai hidup di zaman mereka. Lewat tablet ini, kita bisa ngintip mindset mereka soal dewa, manusia, dan apa sih arti hidup itu sendiri. Nah, kalau dari bentuk fisiknya, tablet ini tuh diukir manual di kayak tanah liat gitu, terus dikeringin. Nah, bukan cuma itu, ukiran dan simbol dewa-dewi juga ada yang bikin ceritanya itu makin kuat secara visual. Cerita dewa-dewi ini masuk ke dalam bagian paling seru dari Epic of Gilgamesh ini. Prasasti dan relief di Epic of Gilgamesh ini emang relevan banget lah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalian bayangin aja, dari ribuan tahun yang lalu udah ada tablet yang isinya cerita filosofis, ukiran visual dewa-dewi, dan konsep masyarakat dari zaman dulu. Terus sekarang cerita-cerita itu muncul lagi di anime, game, film, bahkan jadi referensi desain karakter dan world building juga. Keren banget ya coba. Nah, karya kuno The Epic of Gilgamesh ini secara gak langsung ngajarin kita bahwa seni rupa itu gak mati dan dia bisa berubah wujud, tapi isinya tetap nyampe ke generasi selanjutnya, dari tanah liat kering ke layar gadget yang kita pakai sekarang ini. Nah, kalau kalian suka konten yang kayak gini, jangan lupa komen ya. Siapa tahu kita nanti lanjut bahas ziggurat, patung dewa-dewa lain, atau bahas anime lain juga. Nah, tulis aja di kolom komen. Nah, sekian dari gua, see ya.